Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Denny, selamat sore teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pemikiran dan penulisan saya, yang dimana ini adalah output dari ujian tengah semester mata kuliah politik hukum. Dan saat ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Transformasi Politik Hukum Habibie dalam Mewujudkan Demokratisasi Indonesia. Sebelum masuk ke dalam topik pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yudit Pratama, NIM saya 811419040, nomor absen saya adalah 1. Untuk mengawali pembahasan, saya akan menjelaskan pendahuluan. B.J. Habibie telah menjadi presiden ketiga di Indonesia dan menjabat selama 17 bulan, yang dimana pada masa itu membuat Indonesia mengukir sejarah baru atas kebangkitan demokrasi dengan peristiwa yang disebut dengan reformasi. Atau dengan kata lain, keluarnya Indonesia dari sistem otoriter dan masuknya Indonesia ke dalam sistem demokrasi yang utuh. Atau dengan kata lain juga dapat dikatakan sebagai transition to democracy. Saat Habibie mengawali masa jabatannya sebagai presiden, situasi negara saat ini sedang kacau. Krisis di pilar utama suatu negara seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya sudah jelas terlihat nyata. Demonstrasi baik dari kalangan mahasiswa hingga seluruh lapisan masyarakat yang terlibat membuat situasi semakin sulit. Tetapi dengan kalkulasi pengalaman dan ilmu yang dimiliki oleh B.J. Habibie, lantas ia segera melakukan analisa, evaluasi, dan segala perhitungan di tengah badai kritik kelompok yang memiliki kepentingan. Dan akhirnya Indonesia dapat lolos dari masa krisisnya dengan sangat lancar. Satu kutipan yang ingin saya sampaikan, yaitu kutipan B.J. Habibie, bahwa beliau berkata, menjadi presiden bukan segalanya bagi saya, tetapi yang penting apa yang terbaik bagi bangsa ini. Kemudian masuk ke dalam rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pendekatan kepemimpinan pada masa transformasi politik hukum pemerintahan B.J. Habibie. Yang kedua adalah bagaimana kinerja pemerintahan B.J. Habibie dalam mewujudkan demokratisasi Indonesia. Baik, untuk menjelaskan rumusan masalah pertama, pendekatan dalam kepemimpinan B.J. Habibie terbagi menjadi 4 pendekatan. Yang pendekatan pertama adalah pendekatan dialog, yaitu adalah salah satu cara B.J. Habibie saat melaksanakan tugasnya sebagai presiden, gaya kepemimpinannya melalui percakapan yang ia gunakan untuk mengambil keputusan maupun untuk menentukan solusi atas suatu masalah. Kemudian ada proses relaksasi atau relaxation process. Cara ini menurut B.J. Habibie bagaimana cara B.J. Habibie untuk mengelola krisis, memiliki tujuan mengelola secara baik di situasi yang kacau atau situasi yang tidak terkendali sekalipun. Kemudian ada aproksimasi, yaitu adalah pendekatan atau gaya kepemimpinan yang menyatakan bahwa apabila tidak dimungkinkannya suatu masalah dapat diselesaikan secara sempurna, sehingga yang bisa diupayakan adalah mendekat pada kalkulasi atau kemungkinan-kemungkinan yang menimbulkan harapan secara berkelanjutan. Yang terakhir adalah pendekatan redundansi. Adalah salah satu upaya untuk mengoptimalkan suatu langkah, memanfaatkan cadangan suatu darurat sebagai penjamin keamanan dalam menjamin stabilitas dan keamanan, atau stability and safety. Yang dimana apabila dilakukan secara optimal akan menghasilkan hal yang maksimal, seperti itu. Kemudian untuk jawab rumusan masalah yang kedua adalah kinerja pemerintahan B.J. Habibie. Terbagi menjadi 5, aspek politik, kebebasan pers, otonomi daerah, kacamata hukum dan HAM, otonomi daerah, dan ekonomi. Yang pertama ada aspek politik. Di bidang politik, dengan singkatnya waktu B.J. Habibie menjabat yaitu hanya 512 hari, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah B.J. Habibie telah merangkul segala konsep dan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pada aspek politik, pemerintahan B.J. Habibie telah membuat kebijakan yang sebagai kerangka atau fondasi kuat untuk Indonesia menuju demokratisasi.
yaitu yang pertama membentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilu, yang demokratis, jujur, adil, luber, dan transparan. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan DPR atau MPR dan DPRD. Untuk lebih lanjut atau untuk pembahasan lebih lanjut nanti saya share makalah saya di grup atau di kontak kalian masing-masing. Kemudian pada aspek kebebasan pers sangat luar biasa, di mana media tersebar hingga ribuan cetak, tidak terdapat sensor penjagaan sebelum penerbitan, tidak ada juga sensor penjagaan dari luar yang diatur oleh ketentuan hukum, tidak lagi terdapat SIUPT. Freedom yang dirasakan pers adalah salah satu pilar inti demokrasi yang tumbuh secara eksponensial di masa B.J. Habibie. Kemudian pada masa B.J. Habibie terbitlah Undang-Undang tentang Kebebasan dalam membentuk ormas serta berkumpul agar mengobati masyarakat sipil. Tidak ada batasan untuk membuat organisasi apapun seperti ketimpangan yang terjadi pada masa zaman Orde Baru Soeharto. Hal ini juga menjadi upaya dalam mewujudkan good governance. Kemudian dalam kacamata hukum dan HAM, B.J. Habibie menyadari bahwa internalisasi nilai dasar HAM di Indonesia tidak bisa dilakukan secara cepat, sehingga memerlukan waktu untuk kepentingan jangka panjang. Untuk kepentingan jangka panjang bahwa B.J. Habibie tidak hanya menerapkan pendidikan tentang HAM, tetapi juga kewajiban asasi manusia, baik formal, non-formal, luar sekolah, keluarga, serta media yang ada. Agar manusia tidak sekedar hanya menjadi manusia yang menuntut haknya, tetapi berikanlah juga wajib asasi kalian kepada manusia, agar hak-hak manusia yang dirampas oleh keserakahan manusia tetap terpenuhi. Karena kita tidak serakah dan selalu memberikan kewajiban asasi kita. Kemudian kinerja pemerintahan Habibie yang berikutnya adalah otonomi daerah. Pemerintah ingin melaksanakan kebijakan otonomi daerah yang dibentuk dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. B.J. Habibie meyakini bahwa desentralisasi diperlukan agar pengambilan keputusan dekat dengan rakyat, minimalisir separatisme, meningkatkan ekonomi daerah karena rakyat turun tangan dalam pembangunan daerah. Kemudian ada reformasi ABRI, yaitu pada masa pemerintahan B.J. Habibie memisahkan Polri dari ABRI agar Polri menjalankan fungsi aslinya sebagai pengayom masyarakat. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie telah melakukan pembaruan ABRI yang searah dengan jalan demokratisasi. Kemudian ada yang terakhir itu adalah ekonomi. Ekonomi Indonesia pada pemerintahan Kabinet Reformasi Pembangunan yang B.J. Habibie hanya menjabat selama 17 bulan, nilai mata uang dapat menghentikan jatuhnya nilai mata uang yang menduduki 60% dari persentase sebelum masa krisis. Kemudian pemerintahan masa B.J. Habibie juga mampu mengatasi hiperinflasi 2%, GNP per kapita menjadi 636 dolar Amerika Serikat tahun 99, yaitu suatu kenaikan sebesar 38% dibanding GNP per kapita setahun sebelumnya. Kemunduran 12 tahun diperpendek menjadi 7 tahun pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Arus keluar modal asing berhenti, keadaan mulai berubah dari stagnasi menjadi arus masuk kembali modal asing. B.J. Habibie secara konsisten juga mendorong tumbuhnya ekonomi pasar atau market ekonomi yang sehat. Itu antara lain terjadi dengan diubahnya Undang-Undang mengenai Bank Indonesia menjadi independen dan tidak menjadi anggota kabinet. Semua yang diungkapkan di atas adalah kinerja pemerintahan B.J. Habibie yang dipersembahkan kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Kemudian kesimpulan, bahwa menurut saya kata mengantar lebih penting daripada kesimpulan, sehingga apa yang saya sampaikan ini kalian bisa menafsirkan kesimpulan kalian masing-masing.
Dan untuk memenuhi struktur atau sistematika presentasi dan sistematika penulisan makalah, saya akan menjelaskan singkat kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa demokratisasi Indonesia pada masa pemerintahan B.J. Habibie itu dapat dikatakan yang paling berhasil daripada masa kepemimpinan yang pernah ada sebelumnya. Karena demokratisasi bukan hanya sebagai ide dan konsep, tetapi juga tercermin di dalam pikiran maupun perbuatan dalam pemerintahan B.J. Habibie. Sikap kepemimpinannya dan juga kinerja nyatanya itu sangat terlihat jelas. Sehingga demokratisasi terwujud pada masa reformasi oleh Presiden B.J. Habibie. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon diterima apabila dapat ketidaklancaran dalam proses presentasi saya dan kekurangan kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih Pak Dani dan teman-teman. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.